Ya, satu saya kira kemajuan lah sedikit. Kita sudah berbicara mengenai implementasi, operasionalisasi dari apanya. Sudah ada kesepakatan dari berbagai unsur bahwa kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang disusun oleh para pendiri negara ini. Jadi itu kita ini sudah mulai, kita dari forum rektor ya sudah mulai menyuarakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar itu akan punya implikasi yang besar pada pemerintahan negara kita. Salah satu yang belum pernah kita ungkapkan bahwa yang berubah itu bukan saja pasalnya yang banyak 97% tadi kan, tetapi juga merubah asumsi dasar tentang kelembagaannya itu. Kelembagaan yang digunakan itu sudah berubah dan itu yang berefek sangat banyak terhadap kemampuan dari bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi bangsanya, kemajuan bagi bangsanya, dan juga bagi sistem politiknya. Tadi yang kalau kita asumsi kelembagaan dari Undang-Undang Dasar yang asli itu yang tahun 1945 yang asli itu adalah dia menggunakan kelembagaan yang inklusif, melibatkan sebanyak mungkin rakyat di dalam politik, di dalam ekonomi, di dalam hukum, dan di dalam pemerintahan Indonesia. Nah sekarang diganti ke kelembagaan yang ekstraktif. Jadi kelembagaan yang dikuasai oleh sedikit orang, ya itu oligarki politik dan oligarki ekonomi, yang lebih banyak menguasai politik, kemudian ekonomi itu untuk kepentingan mereka sendiri, jadi untuk kepentingan diri mereka. Dan ini yang kita dengar sekarang ini menjadi politik dinasti itu, karena itulah yang terjadi. Jadi berubah dari sistem kelembagaan yang melibatkan sebanyak mungkin rakyat kepada hanya melibatkan oligarki itu yang hanya orang-orang tertentu berkuasa. Dan ini yang perubahan besar sekali itu nggak disadari. Apa tantangan yang ada kesulitan? Ya ketantangannya itu dengan kalau yang berkuasa itu ada oligarki, mereka membuat kebijakan publiknya untuk kepentingan mereka. Jadi untuk mengakumulasi sebanyak mungkin kekuasaan politik. Jadi semua kegiatan politik hanya dikuasai oleh oligarki partai, ya 89 partai itu yang berkuasa. Dan yang mereka memutuskan katakanlah calon-calon presidennya hanya ketua partai, tidak lagi berdasarkan proses demokrasi. Prof, mau nanya Prof, tadi kan Prof bersuara lantang di dalamnya. Apa sih kemudian output yang akan Prof harapkan untuk ke depan setelah acara ini? Satu, bahwa ini semakin banyak yang sadar bahwa yang dilakukan oleh bangsa ini adalah sesuatu yang sangat merugikan bangsa ini. Itu sudah 20 tahun kita menyuarakan itu, baru sekarang ini baru terasa. Dan itu suatu kemajuan. Tapi untuk merubah undang-undang yang sudah undang-undang 2002 ini menjadi undang-undang yang berdasarkan kelembagaan yang inklusif tadi, seperti yang dirumuskan oleh para pendiri negara ini, itu suatu langkah yang lain lagi. Itu perlu lebih banyak menyadarkan. Kan sekarang ini Indonesia ini kan sudah terpecah dua. Ada kelompok yang ingin mempertahankan status quo itu. Jadi karena mereka sudah mendapat manfaat, yang oligarkinya sudah mendapat manfaat terbesar, manfaat ekonomi dari sistem ini. Karena sekarang karena mereka yang membuat kebijakan publik yang untuk kepentingan mereka mendapatkan manfaat luar biasa dari itu, dan itu
bisa kita lihat misalnya dalam kesenjangan dari ukuran berapa banyak apa itu penguasaan kekayaan negara yang mereka kuasai. Indonesia ini sudah ekstrim sekali. Kalau kita bandingkan dengan GNP per kapita 40 orang oligarki yang terkaya, itu sudah 630.000 kali. Oke, harapan ke depan Prof untuk acara ini Prof. Kita mau kembali kepada sistem yang lebih mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan ini yang mereka lakukan kan terbalik. Mereka membuat kebijakan semuanya untuk kepentingan mereka. Nah itu yang bahaya. Oke, makasih Prof. Masih Prof. Oke.